Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kelas Desain Pengalaman Pengguna. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Design Thinking. Nah, secara umumnya, Design Thinking ini kita gambarkan seperti ini. Jadi, Design Thinking itu memiliki proses antara lain empathize, define, ideate, prototype, dan test. Namun sebelum saya menjelaskan tentang design thinking dan proses-proses di dalamnya, saya mau sedikit cerita tentang perusahaan yang sudah berhasil menerapkan proses design thinking. Salah satunya adalah Airbnb. Nah, di sini ada kisah menarik tentang Airbnb, yaitu pada tahun 2009, Airbnb memiliki pemasukan yang sangat rendah, ya. Kemudian Airbnb melakukan analisis dan menemukan bahwa ada sedikit pola di mana iklan atau listing yang memiliki gambar yang jelek itu akan memiliki nilai jual yang sangat jelek pula. Dan ini ternyata seringkali ditemukan karena pengiklan itu hanya mengambil gambar menggunakan handphone saja, ya. Lalu pada saat itu Airbnb sendiri adalah bagian dari sebuah inkubator yaitu Y Combinator, ya, di mana Airbnb itu diminta untuk selalu fokus ke growth, ya, atau pengembangan bisnis terus gitu. Misalkan dia sekarang customernya jumlahnya 1.000, nanti selanjutnya harus 10.000 gitu. Tetapi kemudian Airbnb tim ini melihat masukan yang sangat rendah, mereka tidak lanjut ke growth, ya. Tetapi dia mau melihat dulu sebenarnya ada masalah apa nih gitu. Nah, kemudian yang dilakukan tim Airbnb ini, mereka berhenti dulu sebentar dari fokusnya ke growth, mereka justru malah keluar dari building, went out the building gitu ya. Jadi mereka mau melihat sendiri sebenarnya ada masalah apa sih di luar sana. Seperti itu. Ternyata iklan-iklan yang tidak berhasil itu memiliki gambar yang sangat jelek. Lalu mereka mencoba untuk mengambil foto yang lebih profesional dan mengiklankan kembali iklan-iklan yang tidak laku tadi. Seperti itu. Dan ternyata surprisingly revenue-nya atau pendapatannya meningkat sampai dengan 100%. Nah, ternyata ini adalah sebuah langkah yang benar di mana Airbnb itu berhenti dulu dari fokusnya ke growth, tapi mereka lebih ke luar, ya, melihat sebenarnya ada problem apa, dan ternyata setelah membetulkan problem tersebut, mereka mendapatkan profit yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian ada cerita lagi dari perusahaan yang bernama Ericsson, ya. Ini mungkin dulu kita kenal sebagai produser handphone gitu ya, Sony Ericsson. Tetapi kalau Ericsson sendiri sekarang mereka fokus ke telekomunikasi, ya. Artinya mereka bukan perusahaan baru seperti Airbnb, tetapi justru challenge-nya adalah ketika perusahaan sudah terlalu besar itu akan lebih sulit untuk berinovasi. Nah, pada saat itu Ericsson ingin meningkatkan budaya inovasi di perusahaannya. Nah, mereka menerapkan design thinking, ya, pada sebuah inkubator internalnya yang diberi nama Innova, dan 5 tahun kemudian sebanyak 4.000 ide tersubmit, 450 ide mendapatkan seed funding, ya, atau pendanaan awal, kemudian 45 mendapatkan pendanaan tahap kedua, dan 5 ide berhasil menjadi sebuah produk seperti itu. Artinya apa? Design thinking ini ternyata bisa mengajak
menimbulkan inovasi-inovasi baru seperti itu. Nah, penasaran kan? Jadi design thinking itu sebenarnya seperti apa? Oke, kita lihat definisinya terlebih dahulu. Apa itu design thinking? Design thinking adalah proses yang non-linear dan berulang, yang berusaha untuk memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan masalah kembali, dan menciptakan solusi yang inovatif. Oke, kita lihat keywordnya di sini. Design thinking adalah proses yang non-linear. Artinya apa? Walaupun kita melihat di diagram sebelah kiri, ya, design thinking itu adalah prosesnya antara lain empathize, define, ideate, prototype, dan test. Tetapi sesungguhnya dalam prakteknya, proses design thinking itu tidak harus selalu berurutan seperti itu. Ya, sehingga dia bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian, keyword yang lain adalah berulang. Artinya, design thinking ini adalah proses yang terus-menerus. Bukan berarti kalau kita sudah selesai empathize, define, ideate, prototype, dan test, kemudian kita sudah menyelesaikan proses design thinking. Tidak seperti itu. Ya, pada kenyataannya kita harus selalu mengulang proses dalam satu iterasi, dua iterasi, dan seterusnya sampai bahkan sampai nanti kita mau mengembangkan produknya lagi, mencari market baru, kita masih bisa mengulang-ulang proses design thinking ini. Seperti itu. Ya, kemudian jangan lupa juga design thinking ini memiliki fokus ke satu, memahami pengguna, kemudian menantang asumsi, mendefinisikan masalah, dan menciptakan solusi inovatif. Ya, jadi fokusnya adalah di situ. Design thinking sendiri itu adalah bukan sesuatu yang baru, sudah banyak yang mengadopsi dan sudah banyak yang memiliki versi yang berbeda-beda dari design thinking ini. Antara lain, design thinking ini digunakan di Stanford D-School, kemudian ada juga digunakan oleh ZERP Design Thinking, kemudian ada juga the Double Diamond Diagram, kemudian ada IBM Design Thinking, bahkan the Google Design Sprint ya, Google sudah mengadopsinya juga, dan ada juga IDEO ya, sebuah agensi desain besar di Amerika juga sudah memiliki design thinking versi mereka gitu ya. Artinya mereka memiliki satu penerapan yang sama gitu ya, prinsip yang sama di mana design thinking itu non linear, berulang, fokus ke pengguna dan seterusnya gitu ya. Tetapi dari prosesnya, fokusnya di setiap langkah-langkahnya itu mereka bisa punya versi mereka masing-masing seperti itu. Kemudian, nah ini perbedaan traditional thinking dengan design thinking. Yang saya maksud dengan traditional thinking itu adalah cara problem solving pada umumnya. Nah, biasanya kalau kita problem solving itu kita pengen segera mencari solusi dari sebuah masalah. Ya, saya bisa menggambarkan itu cara berpikir seorang dokter. Ya, jadi kalau dokter itu pasti kalau ada masalah kita segera mencari solusinya. Sementara kalau desainer kita sedang mencari inovasi, kita sedang mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah, kita tidak bisa langsung masuk ke solusinya. Kita harus mencari dulu, melihat kondisi realnya seperti apa, kemudian kita mencoba ya, sehingga nanti kita memilih cara yang terbaik seperti apa. Nah, kita lihat dengan dua cara yang berbeda itu ya, traditional thinking ini biasanya avoiding failure atau menghindari kesalahan ya. Kemudian mereka fokus ke mendapatkan jawaban yang benar ya. Jadi dokter itu pasti mencari obat yang paling cocok buat pasiennya ya. Kemudian lebih ke arah telling atau memberitahu, kemudian lebih ke expertise dari subjeknya,
kemudian lebih fokus ke thinking dan planning, dan passive experience seperti itu. Sementara berbeda dengan design thinking, ya, berbedanya bukan saya tidak menggambarkan oh traditional thinking lebih jelek daripada design thinking, tetapi di sini fokusnya akan berbeda, ya. Tadi kita menyelesaikan masalah dengan membangun expertise diri kita sendiri, sementara kalau design thinking kita mencoba, kita harus melihat alternatif, kita mengubah point of view kita terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu design thinking ini biasanya fokusnya, oh nggak apa-apa kita itu gagal, ya justru malah gagal seawal mungkin, seperti itu. Kemudian design thinking ini kita harus bisa menanyakan pertanyaan yang tepat, gitu ya. Jadi fokusnya adalah sebenarnya problemnya tuh apa sih yang benar, seperti itu. Kemudian lebih fokus ke menunjukkan, ya, showing, kemudian lebih melihat proses, ya, kemudian lebih ke melakukan daripada planning. Oke, jadi dia lebih ke active experience seperti itu. Nah, ini juga bisa dikontraskan ya, design thinking ini ya, seperti gambar di bawah ini, bahwa kalau misalkan penyelesaian masalah pada umumnya nih, pokoknya ada masalah kita harus cari solusinya. Nah, sementara kalau design thinking itu kita melihat dulu ada masalah apa. Kemudian kita pilih sebenarnya masalah yang harus diselesaikan tuh yang mana. Seperti itu. Baru kita cari solusi yang tepat. Seperti itu. Jadi fokusnya itu kalau penyelesaian masalah biasa adalah kita mencari solusi yang tepat terhadap masalah. Tapi kalau design thinking ini, gimana caranya kita menyelesaikan problem yang benar dulu gitu. Jadi kita milih dulu sebenarnya problem yang benar apa, baru menyelesaikannya. Oke, baru kita masuk ke proses design thinking. Yang pertama, proses design thinking adalah empathize. Oke, empathize itu dari kata-kata empati. Kita berempati, kita merasakan apa yang orang lain rasakan gitu ya. Kalau dari definisi bahasa Indonesianya. Oke, kita itu berempati artinya kita mencari tahu bagaimana sih masalah yang dihadapi user gitu ya. Kita melihat konteksnya seperti apa, dia itu sedang apa dalam menghadapi masalah tersebut, ya, sedang di mana, sedang sama siapa gitu ya. Kita melihat dulu konteksnya. Jadi tidak hanya melihat dari problemnya saja, tapi sekitarnya seperti apa gitu. Dan kita juga melihat motivasi yang dialami user gitu ya. Jadi kita kalau dalam berempati itu kita melihat journey atau perjalanan, ya, dan kesulitan yang dihadapi atau pain points gitu. Gimana sih caranya berempati? Ada 3 cara yang paling gampang, yaitu untuk try atau mencoba, ask atau bertanya, observe atau mengobservasi. Oke, kalau kita bisa mencoba langsung suatu produk atau kita mencoba apa yang dirasakan user, ya itu akan bagus sekali gitu ya. Kita akan mencoba langsung dan kita merasakan apa yang dirasakan user. Kalau kita sedang tidak bisa mencoba secara langsung, kita bisa bertanya, ya. Seperti apa sih pengalamannya? Oh, kalau pada saat ini bagaimana gitu ya? Kalian bisa bertanya. Kemudian kalau lebih baik lagi sebenarnya kita bisa mengobservasi langsung pada saat kejadian itu, ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana respon user, ya, bagaimana langkah yang diambilnya, apa perasaannya dan lain sebagainya. Nah, itu 3 cara untuk berempati. Nah, sebagai contoh pada gambar ini nih, ya, kita melihat ada seorang wanita sedang mencoba meminjam film, tetapi dia menggunakan mesin ya untuk memilih-milih film dan melakukan peminjaman. Nah, kalau kita lihat di sini, oh kayaknya dia cuman
sedang mengoperasikan sebuah mesin gitu ya, kayak mesin ATM. Oh, kenapa sih nothing special gitu ya? Padahal ketika seseorang itu sedang mengoperasikan sebuah sistem, itu pasti ada yang dipikirkannya, ada thinkingnya, kemudian ada hearingnya, dia mendengarkan apa, kemudian ada feelingnya atau motivasinya itu apa, dan ada seeingnya, dia itu lagi ngelihat apa sih gitu, dan pasti ada interaksinya dengan device tersebut. Nah, hal-hal ini yang coba kita pahami dalam tahap empathize pada design thinking. Kita pahami secara holistik, secara keseluruhan dari perjalanannya, kemudian dari berbagai aspek yang dialaminya. Seperti itu. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap define ya. Tadi seperti yang kita pahami, design thinking ini lebih fokus ke menyelesaikan masalah yang benar ya. Jadi bukan semua masalah kita coba untuk selesaikan, tapi kita definisikan dulu masalah yang benar nih itu apa sih gitu ya. Baru kita coba selesaikan. Nah, kita tahu masalahnya apa itu dengan cara mendapatkan insight dari user tadi pada tahap sebelumnya, ya, di tahap empathize. Kemudian kita melakukan analisis dan sintesis dari data tersebut untuk membuat sebuah problem statement. Nah, ini teman-teman sudah coba pada saat workshop ya, kalian mencoba mendefinisikan problem dari yang dialami teman kalian gitu ya. Nah, disinilah pentingnya ya melakukan define ya pada tahap design thinking, karena jangan lupa design thinking itu fokusnya adalah untuk solving the right problem gitu ya. Kemudian setelah tahu problem apa yang harus diselesaikan, kita harus masuk ke tahap berpikir kreatif. Kita cari ide-ide yang outside the box gitu ya. Kita cari as many alternative ideas as possible. Kita cari alternatif sebanyak mungkin. Kita berpikir secara divergen ya, secara memencar gitu ya. Nah, ini kita sebenarnya pengen mencoba sebenarnya itu alternatifnya itu apa saja, gitu. Baru setelah kita berpikir secara divergen atau meluas gitu ya, kita lebih mengerucutkan kembali. Dari yang banyak itu tadi, kira-kira yang paling suitable atau feasible itu yang mana? Nanti akan pada design thinking ini juga ada cara-cara untuk memilih ide yang mana yang paling sesuai. Seperti itu. Nah, nanti kalian akan mengalami gitu ya tahap brainstorming pada tahap ideate ini, kemudian nanti kalian akan memilih secara kelompok kira-kira yang mana sih yang ide yang paling sesuai gitu ya. Bisa dilakukan dengan voting, kalian bisa melakukan diskusi juga gitu ya. Nah, itu cara-cara untuk memilih ide yang mana yang paling sesuai nantinya. Baru setelah menentukan oke, kita pakai ide yang ini ya. Percuma saja ide tersebut kalau kita hanya bilang oh ide kami adalah kayak gini gitu ya. Karena prinsipnya pada design thinking itu kita lebih ke menunjukkan, showing daripada telling ya. Untuk itu kita harus membangun sebuah prototipe untuk menunjukkan ide kita. Seperti itu. Jadi prototipe ini adalah tujuannya untuk mengekspresikan ide kita dalam bentuk sebuah ada sesuatu yang kita bisa tunjukkan gitu ya, atau prototipe yang bisa menggambarkan ide kita. Nah, sebenarnya prototipe itu juga kita tidak boleh terlalu pada tahap awal-awal nih ya, tidak boleh terlalu lama menginvestasikan waktu untuk membangun prototipe. Karena apa? Karena nanti keburu terlalu detail, kemudian nanti akan sulit untuk diubah. Apalagi kalau misalkan oh ternyata ada feedback nih nanti dari usernya bahwa oh ini tidak terlalu bagus. Kalau kalian terlalu lama bikin prototipenya itu akan sulit diubah. Nah, jadi seringkali
dalam membangun prototipe itu kita membuat versi mudahnya saja, ya. Jadi misalkan kalian mau bikin aplikasi nih, kalian bisa saja bikin coret-coretannya dulu, gambar-gambarnya. Oke, oh screen-nya kayak gini gitu. Flow-nya seperti ini. Oke, kalau ini dipencet akan menuju ke halaman yang seperti ini. Seperti itu ya. Karena kan kalau menggambar dengan sketch itu akan jauh lebih gampang seperti itu daripada kita harus coding dan butuh waktu misalkan berbulan-bulan untuk hanya membangun prototipe seperti itu ya. Jadi kalau membuat prototipe itu prinsipnya adalah menggunakan bahan-bahan yang paling mudah terlebih dahulu gitu. Atau kita mau bikin vending machine ya seperti contoh yang di atas ya. Kita bisa pakai kardus ya, pakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita bisa demonstrasikan, oh kalau kita masukkan koin maka ada snack yang keluar dari situ ya. Karena tujuan utama prototipe itu adalah untuk menguji ide yang kita punya ya. Jadi bukan untuk bikin produknya mah nanti gitu. Oke, baru di tahap yang terakhir kita melakukan testing. Testing ini untuk melihat apakah prototipe yang kita bikin itu betul-betul menyelesaikan masalah. Ya, selain itu kita juga mau mendapatkan feedback dari user untuk bagaimana sih caranya kita memperbaiki ide yang kita punya. Nah, di tahapan ini kalian bisa membawa prototipe, kemudian kalian cobakan langsung ke user seperti itu. Oke, nah disinilah tahap terakhir dari design thinking ya. Jadi kesemuanya adalah tahapan-tahapan design thinking yang perlu kalian ketahui. Oke, sekian untuk materi pada hari ini. Sampai jumpa ke materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.